Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berkumpul bersama. Kita ingin arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita fokuskan tujuan kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Mari jemaat, saya undang seluruh jemaat untuk masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita puji, kita muliakan nama Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan hadir di setiap kita, hadir di setiap rumah kita pada hari ini. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kulihat langit terbuka. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. 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 Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian,
anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat persilahkan untuk duduk kembali. Biarlah semua jemaat yang beribadah pada hari ini fokus pada Tuhan. Masukkan hati kita jauh lebih dalam ke hadirat Tuhan. Kita rasakan bahwa roh Allah, kasih setia Allah ada di setiap kita pada hari ini. Rasakan kuasa Roh Kudus ada di rumah Anda, ada di setiap hati Anda. Yes. Kasih yang indah, kasih yang luar biasa dari Allah kepada setiap kita, jemaat yang dikasihinya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Rantangan ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib-Mu terjadi Tuhan. Perkara ajaib pun terjadi, Kuasa mujizat nyata, karena roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Rasakan kuasa Roh Kudus, rasakan. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila roh Allah turut bekerja di antara kita. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di. Katakan sekali lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di
di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, di hidupku, di hidupku. Berita anugerah pada hari ini kita ambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri, karena kita ingin angkat sebuah pujian lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Karena Allah itu baik, Tuhan itu baik bagi engkau dan saya. Mari kita angkat pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa-Mu Tuhan, ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku, luar biasa. Kita akan jadi sekali lagi. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku, luar biasa. Puji nama Tuhan, karena Allah itu memang baik dan Allah itu adalah Allah yang sanggup. Segala perkara kita yang bahkan kita belum ketahui, Allah sanggup. Mari kita tepuk tangan puji nama Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya.
kuasanya tak berubah. Sekali lagi kita pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat? Apa yang tak pernah Dilihat mata. Dan apa yang tak pernah didengar? yang tak pernah telinga Yang tak pernah timbul di dalam hati. tak pernah Timbul di dalam. Allah tahu, Allah menyediakan disediakannya bagi kita yang mengasihi Allah. kasih Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin, puji nama Tuhan. Saya persilahkan jemaat duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Karena kasih kemurahan Tuhan pada kita telah Ia buktikan bahkan sampai hari ini. Di setiap persoalan yang kita hadapi hari lepas hari, bahkan bencana virus yang telah kita hadapi hampir setahun, kasih Allah itu terbukti dalam setiap kehidupan kita. Allah memberikan kehidupan, Allah memberikan kuasa kepada kita. Karena berkat kemurahan Tuhan saja kita ada pada hari ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Engkau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kepada hambanya, saya persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita bisa beribadah kembali dan tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kasih-Mu dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami, dan terlebih waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kami pada hari ini untuk beribadah bersama kepada Engkau Tuhan. Dan terlebih saatnya Tuhan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, layakan setiap kami dan terlebih mampukan setiap kami untuk mengerti, memahami dan menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi shalom bagi setiap kita. Saat ini kita mari membuka Alkitab kita dari Yohanes 6 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-59. Tetapi kita tidak akan membacanya secara keseluruhan. Kita cuma akan membaca dari ayat 25 hingga ayatnya yang ke-40. Sekali lagi Yohanes 6 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-40. Saya akan membacanya bagi setiap kita. Silakan Bapak Ibu menyimaknya di Alkitabnya masing-masing. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup.
Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikian kebenaran firman Tuhan sesuai judul perikop yang sudah kita baca dan juga merupakan tema kita pada hari ini, yaitu mengenai akulah roti hidup. Bapak Ibu, jika kita membaca bagian ini, konteks yang sudah kita baca ini terlebih sangat-sangat jelas pembahasan kita mengenai di dalam firman Tuhan pada hari ini, yaitu mengenai roti hidup, pasti memiliki satu alasan kenapa Yesus menyampaikan bahwa dirinya adalah roti hidup. Ada satu alasan dan penyebab kenapa Yesus menyamakan dirinya, mengumpamakan dirinya sebagai roti hidup. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahwa di dalam budaya dan tradisi orang Yahudi, roti merupakan makanan pokok atau makanan utama di dalam kehidupan mereka sehari-hari pada saat itu. Jadi inilah alasan mengapa Yesus mengilustrasikan dirinya sebagai roti hidup, karena roti pada saat itu memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan mereka, selalu berhubungan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sama halnya setiap kita saat ini yang tinggal di Indonesia, yang menjadi makanan pokok kita sebagai orang Indonesia apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Saya rasa kita semua tahu, yaitu makanan pokok kita adalah nasi. Bahkan kita orang-orang Indonesia yang sudah yang makanan pokoknya adalah nasi, kadangkala ketika kita sudah makan snack, makan yang selain dari nasi, rasa-rasanya kita ini belum makan dan masih tetap lapar. Karena kenapa? Kita belum makan nasi sama sekali. Itu pun juga saya sering mengalaminya Bapak Ibu. Jadi tidak usah malu, kita semua orang-orang Indonesia sebagian besar kita mengalami hal itu. Makanan pokok kita adalah nasi. Jadi mungkin kalau seandainya Yesus lahir di Indonesia, pasti ia akan mengatakan bukan lagi sebagai roti. Ia tidak akan mengilustrasikan dirinya sebagai roti kalau seandainya dia lahir di Indonesia. Nah, tapi pada saat itu, inilah alasan kenapa Yesus pada saat itu mengumpamakan dirinya sebagai roti terhadap orang-orang yang mendengar dan mengikuti Dia pada saat itu. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahwa di dalam Alkitab ada dua kata di dalam bahasa Yunani mengenai kata hidup. Yang pertama yaitu kata yang pertama mengenai kata hidup di dalam bahasa Yunani yaitu bios, yang berarti biological life. Yang kedua yaitu mengenai spiritual, kehidupan orang percaya, yang menggunakan kata joy. Jadi kalau kita lihat di dalam pembacaan kita di dalam Yohanes 6 ayat 25 hingga 59 ini, kita akan menemukan kata yang digunakan oleh Yesus pada bagian ini, yaitu mengenai spiritual kehidupan kita, mengenai spiritual kehidupan orang-orang percaya, itu kata joy.
Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya. Jadi jelas bahwa pembahasan dan perkataan yang disampaikan oleh Yesus pada bagian ini, yang disampaikan oleh Yesus bukan roti yang fana, yang sementara, yang seperti mereka pikirkan, tetapi Yesus menawarkan roti, membahas roti yang memberikan kehidupan yang kekal bagi mereka pada saat itu. Jadi pembahasan bagian ini sangat-sangat jelas bahwa percakapan yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka bukan mengenai roti yang fana yang mereka pikirkan, yang mereka inginkan, yang mereka cari, tetapi mengenai dirinya sendiri. Dan kalau kita lihat, perlu kita lihat latar belakang sebelumnya di ayat-ayat sebelumnya. Kalau kita lihat di pasal 6 ayat 1. Mari kita melihat di dalam Yohanes 6 ayat 1. Itu adalah peristiwa di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan kalau kita lihat selanjutnya bahwa dari 5 roti mereka menerima makan, Tuhan Yesus memberikan mereka makan dari 5 roti dan 2 ikan. Dan kemudian Yesus menyingkir. Ketika hari mulai sore, kemudian Yesus mulai menyingkir dari keramaian itu. Kemudian keesokan harinya, kalau kita lihat di pasal-pasal selanjutnya, orang-orang yang mengikuti dia pada saat itu, kemudian mencari Yesus dan juga murid-muridnya dan melihat bahwa Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka. Sehingga orang banyak itu mulai mencari Yesus. Mulai melihat bahwa tidak ada Yesus di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka mulai mencari Yesus. Dan di ayat yang ke-25 ini tadi dijelaskan bahwa orang banyak itu menemukan Yesus di seberang laut itu. Dan mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ketika Yesus meresponi dari pertanyaan orang-orang banyak ini yang terus berusaha mencari Yesus pada saat itu, ada beberapa hal yang menarik Bapak Ibu. Yaitu yang menarik di dalam bagian ini di ayatnya yang ke-26, yaitu ketika orang banyak mencari Yesus ini, mereka memiliki tujuan bukan supaya mereka dekat dengan Yesus. Mereka mencari Yesus bukan karena mereka takjub akan mujizat yang dilakukan Yesus sebelumnya, yaitu di dalam Yohanes 6 ayat 1 ketika ia memberikan makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Sangat jelas dari respon Tuhan Yesus terhadap orang banyak itu, yaitu di dalam ayat 26 apa yang menjadi jawaban Yesus, yaitu aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, apa yang dialami oleh orang-orang banyak ini juga sama halnya di dalam kehidupan kita. Kita tidak jauh berbeda dari kehidupan orang-orang yang mencari Yesus pada saat itu di dalam Yohanes 6 ayat 25 ini. Sesungguhnya kehidupan kita sebagai orang Kristen saat ini pun tidak jauh berbeda dengan mereka. Kadangkala ketika kita datang kepada Tuhan, kadangkala ketika kita mencari Dia, banyak yang datang kepadanya bukan untuk supaya terus bersama-sama dengan Dia, mendekatkan diri dengan Dia, tetapi banyak motivasi yang tidak benar ketika kita datang kepada Dia, ketika kita mencari Dia. Banyak dari umat percaya pada saat ini datang kepadanya hanya untuk mencari berkat-Nya saja. Banyak yang datang kepadanya ketika kita merasakan kita hanya membutuhkan pertolongan yang daripada Dia. Banyak yang datang kepada Dia ketika kita di dalam kesulitan,
Banyak yang datang kepada Dia ketika kita mengalami masalah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Apakah di antara kita juga terjadi hal demikian? Apakah saya dan Bapak Ibu sekalian melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang banyak ini di dalam Yohanes 6 ini? Mari kita pertanyakan hal ini di dalam kehidupan kita. Apakah kita termasuk di dalam golongan yang demikian? Banyak sekali motivasi yang tidak benar ketika kita mencari Dia. Banyak embel-embel yang kita inginkan ketika datang kepada Dia, ketika kita berdoa kepada Dia. Sehingga apa yang menjadi jawaban Yesus pada bagian ini? Dengan sangat tegas Ia menyampaikan bahwa tujuan mereka hanya untuk memperoleh roti yang sudah mereka makan. Dan dengan tegas di dalam bagian ini juga Allah mengoreksi bagian itu dan menegaskan bahwa yang Tuhan inginkan bukanlah supaya mereka mencari roti yang fana itu, tetapi Allah merindukan kita mencari Dia bukan hanya untuk mendapatkan roti yang fana atau pemenuhan kebutuhan jasmani yang akan binasa itu. Tetapi saya yakin bahwa kerinduan Yesus pada bagian ini supaya kita memiliki hubungan yang benar dengan Dia, mencari Dia karena kita ingin terus mengenalnya, mencari Dia karena kita ingin terus serupa dengan Dia, mencari Dia karena Dia memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Sehingga di dalam bagian ini Ia menyampaikan bahwa yang kita perlukan lebih dari roti yang fana itu. Ia menawarkan dirinya, memperkenalkan dirinya bahwa yang lebih penting yaitu ketika mereka memperoleh roti hidup yang memberikan kehidupan yang kekal itu. Mereka mencari roti yang fana itu, tetapi bukan sang pemberi. Kita mencari berkat, bukan sumber berkat itu. Itulah yang dilakukan oleh orang banyak ini. Dan mungkinkah kita juga melakukan hal yang demikian? Ketika kita mencari sang sumber berkat itu, kita mencari sang penguasa itu atas segala sesuatunya, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatunya bagi setiap kita. Ketika kita sudah memiliki Allah di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah menerima Dia di dalam kehidupan kita dan mencari Dia bahwa Dia sumber segala sesuatunya, apa yang perlu kita khawatirkan lagi? Karena Ialah yang lebih penting di dalam kehidupan kita sekarang ini dan juga di dalam kehidupan kita kelak. Bapak Ibu, sangat-sangat ironis atas apa yang terjadi di dalam kehidupan orang banyak itu. Mereka sudah melihat apa yang sudah Yesus lakukan. Mereka sudah melihat bahwa Tuhan sudah melakukan mujizat pada saat itu ketika Yesus memberikan 5.000 orang, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, yaitu dari 5 roti dan 2 ikan. Tetapi kalau kita baca selanjutnya, mereka ternyata masih belum percaya kepada Dia. Bahkan masih meminta tanda supaya mereka bisa percaya kepada Dia. Bahkan kalau kita baca, ternyata mereka ini juga mengatakan bahwa apa yang bisa engkau lakukan? Kalau Musa, nenek moyang kami dulu melakukan mujizat, yaitu memberikan mana kepada nenek moyang kami pada saat itu, yang dari surga. Kemudian apa yang disampaikan oleh Yesus dengan jelas, Ia menanggapi hal seperti itu. Ia memberitahukan bahwa bukan Musa yang memberikan mana itu, tetapi Allah sendiri.
Dan di sini juga Bapak Ibu sekaligus Yesus mengoreksi cara pandang dan motivasi mereka di dalam mencari Yesus pada saat itu. Bahwa seharusnya yang mereka butuhkan lebih dari makanan yang sifatnya sementara. Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Yesus menyatakan dirinya bahwa ialah roti hidup itu. Hanya kepada Dia sajalah ketika mereka mau memperoleh roti hidup itu. Mereka hanya melakukan percaya saja kepada Sang Anak yang telah Tuhan kirimkan kepada setiap kita. Tetapi apa yang terjadi? Mereka ternyata belum bisa menerima, dan bahkan nantinya banyak murid-muridnya yang meninggalkan Dia. Yesus ingin mereka mengenalnya sebagai pribadi yang tidak hanya memberikan makanan, roti yang sudah Tuhan berikan, tetapi lebih daripada itu, bahwa Yesus adalah makanan rohani yang menjadi kehidupan, menjamin kehidupan kekal bagi setiap kita. Dan setiap orang yang mau menikmati roti hidup tersebut harus datang kepada Dia. Bukan hanya pemilik, memiliki hidup di dalam dirinya, Dia juga mampu memberikan hidup kepada dunia. Oleh karena itu, di dalam bagian ini yang dilakukan oleh Yesus pada percakapan ini, ketika orang banyak itu menanyakan, lalu apa yang harus kami lakukan? Kemudian Yesus menyampaikan, percaya saja. Percaya, maka engkau akan memperolehnya. Percaya kepada siapa? Yaitu Sang Anak, Sang Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib. Bapak Ibu, yang kita lakukan saat ini, menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Yang kita lakukan adalah percaya kepada Dia yang telah diutus Allah ke dunia ini. Ia datang ke dunia ini supaya setiap kita memperoleh kehidupan yang kekal. Agar kita memperoleh kehidupan yang kekal, bukan kehidupan yang binasa. Itulah tujuan Tuhan. Mengapa Ia mengatakan, akulah roti hidup. Sehingga di dalam ayat 53 Ia mengatakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Apa artinya di dalam bagian ini Bapak Ibu? Pastinya kita tidak akan mengartikan ini secara harafiah Bapak Ibu. Yang dimaksud di dalam bagian ini dengan demikian adalah apa yang kita lakukan setiap kali kita mengikuti sakramen di dalam perjamuan kudus. Yang memiliki makna bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita percaya bahwa kesengsaraannya dan curahan darahnya telah membawa penebusan di dalam kehidupan kita yang berdosa ini. Telah membebaskan kita dari dosa serta memberikan jaminan keselamatan di dalam kehidupan kita. Yesus adalah roti hidup yang sejati yang memberikan kepada kita kehidupan sekarang dan juga untuk selama-lamanya. Ketika kita telah memperolehnya di dalam kehidupan kita, apa yang sering membuat kita ragu lagi? Apa yang menjadi kekhawatiran kita lagi? Karena Yesuslah jaminan di dalam kehidupan kita. Tanpa Ia datang kepada setiap kita, datang merendahkan ke dunia ini, kita tidak akan bisa mengenal Dia. Tanpa Dia datang memperkenalkan diri bagi setiap kita, kita tidak akan pernah bisa mendengar dan tahu siapa Allah itu. Karena kenapa? Natur kita sebagai manusia yang rusak total tidak bisa
dan tidak mungkin datang kepada Tuhan Yesus, tidak akan pernah bisa mengenal siapa Allah itu, siapa Sang Juru Selamat itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang menawarkan hidup itu kepada setiap kita. Ia datang merendahkan diri bagi setiap kita. Ia datang memperkenalkan bahwa Dialah Juru Selamat di dalam kehidupan kita satu-satunya. Kita sebagai orang-orang yang berdosa. Karena itu tanpa Tuhan yang menarik kita berbalik kepada Dia dan kita dijadikan ciptaan yang baru, kita tidak akan pernah bisa mendengar tentang Dia. Kita tidak akan pernah bisa mengenal siapa roti hidup itu. Bapak Ibu, Yesus adalah roti hidup yang memberikan kehidupan kekal bagi setiap kita, bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Lalu yang menjadi pertanyaannya bagi setiap kita, kita sudah menerima Kristus di dalam kehidupan kita, percaya bahwa kita adalah orang yang dipilih, kita percaya bahwa kita telah diselamatkan. Lalu apa yang kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Apa yang kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah menerima bahwa Yesus adalah roti hidup yang memberikan kehidupan kekal di dalam kehidupan kita? Perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahwa kita saat ini sebagai umat percaya tidak lagi sebatas penikmat roti hidup itu. Kita tidak hanya sebatas penikmat roti hidup itu saja. Tetapi ketika kita sudah menikmati roti hidup itu, kita menerima Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita tahu apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Bukan lagi sebatas penikmat, tetapi saatnya kita juga menyampaikan roti hidup itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Mari kita juga saatnya mengabarkan tentang Sang Pemberi hidup yang kekal itu kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena kita tahu bahwa masih banyak orang saat ini yang masih belum mengenal, bahkan yang masih belum mendengar mengenai Sang Pemberi hidup yang kekal itu. Dan inilah yang menjadi tugas dan menjadi tantangan bagi setiap kita, bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Yesus Kristus adalah roti hidup. Marilah kita menerima, marilah kita juga membagikan dan memberitakan Sang Pemberi hidup itu. Ia telah mengerjakan bagiannya, maka saatnya kita juga mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ia telah menyelesaikan tugasnya bagi setiap kita untuk menyelamatkan kita di atas kayu salib, memberikan keselamatan, kehidupan bagi setiap kita. Maka saatnya kita juga melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab setiap kita. Mari kita merenungkan hal ini di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menerima Dia? Sudahkah kita membagikan dan memberitakan Sang Pemberi hidup itu? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan. Biarlah Tuhan juga memampukan kami untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan juga pada saat ini Tuhan, ajarkan kami juga untuk melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai umat-Mu. Memberitakan Sang Kristus itu kepada orang-orang di sekeliling kami. Bahwa hanya Engkau-lah dan hanya kepada Engkau saja kami bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri bersama umat di segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur atas kasih-Mu dan pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Setiap berkat yang telah Tuhan nyatakan dan pemeliharaan-Mu bagi setiap kami, itu semua karya-Mu dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui segala dosa dan pelanggaran di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan dan layakkan kami untuk datang merendahkan diri dan menyampaikan semua isi hati kami kepada Engkau. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang saat ini memiliki pergumulan. Biarlah juga Tuhan terus memberikan kekuatan bagi setiap mereka, membukakan jalan di dalam setiap masalah dan problem yang mereka hadapi. Dan terkhususnya untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, kami juga memohon pertolongan daripada Engkau Tuhan. Engkau yang menjamah, Engkau yang mampu menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Bahkan dari rasa sakit di bagian manapun, kami menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap perawatan dan juga obat-obat yang dikonsumsi, makanan minuman yang mereka konsumsi Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkatinya. Dan kami juga berdoa untuk seluruh keluarga yang mendampingi, yang merawat. Biarlah juga Tuhan terus berikan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Anes yang akan bertambah usia. Biarlah juga Tuhan terus berikan hikmat bagi setiap kehidupannya Tuhan. Baik dia sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang istri, Tuhan terus menambahkan hikmat-Mu di dalam kehidupannya Tuhan. Dan juga dalam tugas pelayanannya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan juga untuk Ola yang akan bertambah usia. Biarlah juga Tuhan terus memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga untuk studi yang sedang dijalani Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah terus pelihara, Tuhan pimpin di dalam kehidupan mereka. Dan juga masa depan untuk Ibu Anes dan juga Ola, bahkan seluruh keluarganya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk proses pembangunan gereja-Mu Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah juga Tuhan terus berkarya, Tuhan terus mencukupkan segala apa yang diperlukan. Dana-dana yang diperlukan Tuhan, bahkan bahan yang diperlukan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan memberikan kesatuan hati bagi jemaat GKK Pondok Chandra untuk bergandeng tangan bersama mendukung hal ini Tuhan. Baik di dalam dana, doa, dan bahkan apapun itu Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya semuanya itu kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap majelis, hamba-hamba Tuhan, dan juga seluruh badan pengurus setiap komisi. Biarlah juga Tuhan terus memberikan hikmat dan terus bergandeng tangan untuk mengerjakan dan melakukan pelayanan-Mu di GKK Pondok Chandra Tuhan. Dan biarlah kami memiliki kesehatian untuk saling menguatkan, untuk saling menopang satu sama lain, memperlengkapi satu sama lain Tuhan, guna untuk menjalankan setiap pelayanan-Mu di GKK Pondok Chandra Indah Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk bangsa negara kami. Biarlah juga Tuhan turut campur tangan bagi bangsa kami ini. Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin kami, untuk Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin, dan juga untuk seluruh para pemimpin lainnya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka. Biarlah mereka bergandeng tangan memikirkan
untuk menyelesaikan dan mencari solusi dalam menghadapi masalah yang ada di bangsa kami ini. Terlebih dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan juga untuk setiap kami jemaat-Mu, supaya tetap di dalam perlindungan Engkau, Tuhan yang terus menutup bungkus kami, bahkan setiap kami yang tetap beraktivitas di luar rumah, kami juga memohon pertolongan dan perlindungan yang daripada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap misi yang terus berusaha menyampaikan kebenaran firman-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan juga menyatakan kuasa-Mu, memberikan perlindungan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kami, bahkan setiap doa-doa kami pada saat ini Tuhan, hanya kami kembalikan dan kami serahkan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biarlah doa-doa kami ini sesuai dan seturut kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang telah membawakan firman pada hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kami semua jemaat yang mendengarkan. Dan tibalah saatnya kita ingin memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, silahkan boleh transfer di rekening yang telah tercantum di bawah ini. Atau bagi yang kesulitan untuk mentransfer, silahkan hubungi para hamba Tuhan. Dan marilah kita angkat pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri karena kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Sambil kita akan angkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita pulang dan kita arahkan hati kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk, doa teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita.